selamat pagi para juri serta teman-teman yang saya kasih. Perkenalkan, nama saya Risha Murta Sumantri dari SMP Serada Santa Maria II. Pada hari ini, saya akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Cerita ini berasal dari Jawa Tengah dan merupakan salah satu cerita yang paling populer. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang sepi, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Srini. Mbok Srini sangat kesepian karena ia hidup seorang diri. Ia sangat ingin sekali memiliki seorang anak agar bisa menemaninya di masa tua. Setiap malam, ia selalu berdoa agar bisa dikaruniai seorang anak. Di suatu sore, Mbok Srini pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba tanah bergetar dan terdengar suara langkah kaki yang besar. Muncullah raksasa besar yang biasa disebut Buto Ijo. Dengan suara yang menggelegar, raksasa berkata kepada Mbok Srini, "Hei wanita tua, aku tahu kamu ingin memiliki anak." Kemudian, raksasa mengeluarkan biji timun dan memberikannya kepada Mbok Srini. "Tanamlah biji ini, tetapi saat anak itu sudah dewasa, kamu harus menyerahkannya kepadaku." Mbok Srini terdiam lama, tapi pada akhirnya ia mengangguk pelan. Beberapa waktu kemudian, tumbuhlah sebuah timun besar berwarna keemasan. Saat timun itu dibelah, betapa terkejutnya Mbok Srini melihat ada seorang bayi perempuan di dalamnya. Bayi itu dinamai Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang rajin dan baik hati. Tetapi Mbok Srini mulai gelisah ketika mengingat perkataan sang raksasa. Akhirnya, ia meminta tolong kepada Timun Mas untuk bertemu dengan Pertapa. Sang Pertapa memberikan 4 bungkusan kecil kepada Timun Mas. "Kamu boleh menggunakan bungkusan ini saat dalam bahaya," kata sang Pertapa. "Terima kasih, Kek," jawab Timun Mas sambil mengambil 4 bungkusan yang diberikan sang Pertapa. Saat berjalan pulang, Timun Mas melihat raksasa yang sedang menagih janji dan menemui Mbok Srini. Timun Mas berlari ketakutan. Raksasa yang melihat ikut mengejar Timun Mas. "Hei Timun Mas, jangan lari kamu, biar aku makan kamu." Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan pertama yang isinya adalah biji mentimun. Biji itu berubah menjadi hutan yang sangat lebat, tetapi raksasa masih bisa melewati hutan itu. Karena raksasa lolos, Timun Mas mengeluarkan bungkusan kedua yang isinya adalah jarum. Jarum berubah menjadi bambu-bambu runcing yang melukai dan menusuk raksasa. Raksasa tidak menyerah dan ia tetap mengejar Timun Mas. Karena tetap dikejar raksasa, ia mengeluarkan bungkusan ketiga yang isinya adalah garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan hampir menenggelamkan sang raksasa.
Akhirnya, Timun Mas mengeluarkan bungkusan keempat yang isinya adalah terasi. Terasi berubah menjadi lumpur yang sangat panas. Lumpur panas itu akhirnya menenggelamkan sang raksasa untuk selama-lamanya. Timun Mas kembali berjalan pulang menemui ibunya. Mereka berdua berpelukan dan hidup bahagia bersama-sama. Cerita ini mengajarkan kita untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Cerita ini juga mengajarkan tentang kepedulian baik dari seorang anak ataupun orang tua. Dengan kepedulian dan daya juang yang tinggi, semua rintangan pasti dapat kita hadapi. Terima kasih Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Risyal Muta Sumantri pamit undur diri. Terima kasih.